Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan praktisi semuanya, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul di sini dalam sesi jadi praktisi talk gitu ya, bareng Kak Deden untuk kita belajar bersama walaupun malam hari. Rasanya masih semangat ya untuk sharing dan mengenal produksi farmasi di industri farmasi itu seperti apa. Tidak lupa salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Sebelumnya perkenalkan, saya Dwi Ismayati atau biasa disapa Isma akan memandu acara kita pada malam hari ini. Oke, di sini sudah bergabung bersama kita ada Kak Rudi dan Kak Deden ya dari tim Jadi Praktisi. Kak Deden, gimana kabarnya? Sudah siap untuk berbagi bersama teman-teman? Insya Allah siap Kak Isma. Oke, sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu kepada kawan praktisi, nantinya akan ada sesi tanya jawab dan akan kami fasilitasi juga sertifikat gratis kepada kawan praktisi dengan nanti ada syaratnya ya, ada resume materi yang telah disampaikan gitu. Kemudian nanti akan kita kirimkan link sertifikatnya. Jadi ikutin terus rangkaian acaranya dari awal sampai akhir gitu. Sebelumnya saya kenalkan dulu pemateri kita, Kak Deden. Kak Deden Hardian ini adalah seorang apoteker lulusan dari Universitas Ahmad Dahlan dan saat ini sebagai supervisor produksi di PT Calventis. Sebelumnya juga pernah menjadi supervisor produksi juga ya di industri kosmetik. Jadi memang pengalamannya di industri farmasi gitu sudah berpengalaman di bidang produksi dan kita akan sharing terkait produksi khususnya di industri farmasi gitu. Baik kawan praktisi, untuk mengefisiensi waktu, kita persilakan saja untuk Kak Deden untuk mempresentasikan terkait industri farmasi. Silahkan Kak Deden. Oke, terima kasih Kak Isma atas waktu yang telah diberikan. Mungkin buat teman-teman semuanya, selamat malam. Terima kasih ya buat teman-teman sudah meluangkan waktunya bergabung di acara sharing pada hari ini. Saya izin share screen ya. Sudah terlihat ya? Iya. Oke. Em, Sebelumnya nih, eh, saya mau disclaimer dulu nih buat teman-teman semuanya. Di sini kita sama-sama berbagi ya. Gitu, walaupun memang saat ini saya sedang menggeluti di bidang produksi, tapi saya terfokus ke sediaan solid. Dan di sini untuk teman-teman semuanya yang mempunyai pengalaman juga di produksi, kita saling berbagi saja. Kan berarti di sini saya menggurui, tapi ingin berbagi apa saja sih yang sudah saya dapatkan gitu. Nah, di sini kita mencoba untuk mengenal produksi sediaan solid ya yang ada di industri farmasi. Oke, di sini yang akan kita presentasikan itu ada produksi dalam CPOB, proses produksi, IPC selama proses, dan tantangan di produksi. Tuh. Oke, dalam CPOB sendiri, Kerupuk apa itu telur? sebentar. Oke, suara saya terdengar ya? Ya, dalam CPOB sendiri, itu di produksi itu ada di bab 5. Dan untuk di CPOB sendiri, produksi itu atau personel produksi merupakan salah satu kunci dari suatu industri farmasi selain QA dan QC gitu. Jadi produksi ini berperan penting nih di industri farmasi gitu. Nah, di CPOB dijelaskan bahwa eh, produksi itu dimulai dari pengadaan bahan awal sampai penyerahan produk jadi. Nah, di sini kita akan mencoba sharing terkait dasar-dasar lah di
proses produksi di industri farmasi, terutama di sediaan solid ya. Oke, nah ini jenis sediaan yang ada di industri farmasi, itu ada solid, semi-solid, sama liquid, dan juga dibagi atas dua ya, steril dan non-steril. Gitu. Nah, untuk saat ini kita bahasnya solid non-steril. Oke, nah ini untuk alur produksi solid non-steril, dimulai dari penimbangan, granulasi atau mixing, cetak, atau jika dia berupa sediaan kapsul maka akan dilakukan filling kapsul. Untuk tablet yang perlu dilakukan pelapisan, kita lakukan coating, lalu kita lanjut ke primary packaging, dan terakhir di secondary packaging sebelum obat dikirimkan ke gudang untuk diriliskan. Oke, nah yang pertama ya, kita penimbangan. Penimbangan ini merupakan proses awal ya, di mana semua bahan baku untuk proses produksi disiapkan. Jadi setelah kita menerima raw material atau bahan baku dari gudang, di sini kita lakukan penimbangan untuk produk yang akan kita proses. Gitu. Nah, penimbangannya ini tidak asal dilakukan penimbangan, tetapi di penimbangan ini ada beberapa titik kritis yang harus kita perhatikan. Gitu. Nah, untuk penimbangan bahan baku obat itu harus menggunakan LAF yang sudah terkualifikasi. Gitu. Dan dalam penimbangan ini tidak boleh sembarangan nih kita menimbang bahan bakunya gitu. Misal kita mau menimbang mau membuat tablet paracetamol gitu. Kita nimbangnya asal-asalan, "Oh, udahlah paracetamol duluan nih yang pertama, lalu yang kedua misal MG stearat gitu." Itu tidak boleh gitu. Jadi dalam proses menimbang itu ada urutan penimbangan bahan agar tidak terjadi kontaminasi. Nah, biasanya untuk penimbangan ini urutannya itu merupakan yang pertama itu serbuk putih tuh. Yang kedua itu serbuk warna, cair, lalu yang terakhir itu API. Tuh, jadi untuk urutannya itu tergantung dari risk assessment perusahaan atau industri masing-masing. Tuh. Tapi yang pasti penimbangan API atau bahan aktif itu dilakukan di akhir. Kenapa? Agar tidak terjadi kontaminasi. Oke, lalu titik kritis selanjutnya itu kesesuaian bobot dan juga bahan yang ditimbang. Nah, kenapa ini menjadi titik kritis? Karena kesesuaian bobot itu sudah diatur dalam batch record gitu ya. Jika kita menimbangnya sesuai kemauan kita, maka bisa jadi produk yang akan kita produksi itu bisa gagal gitu karena kita asal-asalan nih untuk bobotnya gitu dan juga bahan yang ditimbang. Misalkan nih kita akan menimbang bahan baku um, Avisel gitu. Dan ternyata Avisel ini kan ada banyak jenis ya. Misalkan contoh Avisel 101, 102. Kita tidak memperhatikan nih bahan yang akan ditimbang. Ternyata kita membutuhkannya Avisel 101, tapi yang kita timbang 102 karena kita hanya sama-sama Avisel, padahal kegunaannya berbeda. Nah, itu kenapa titik kritis di penimbangan harus ada kesesuaian bobot dan juga bahan yang ditimbang. Oke, setelah dilakukan penimbangan, maka bahan yang sudah ditimbang biasanya diletakkan pada staging hasil timbang gitu. Nah, kemudian diambillah ke proses granulasi. Tuh, nah proses granulasi ini proses apa sih? Atau biasa kita mengenalnya sebagai proses mixing ya. Itu pencampuran bahan yang sudah dilakukan penimbangan dalam bentuk granul. Nah, biasanya untuk proses granulasi ini di beberapa perusahaan itu digunakan untuk penentuan expired date produk. Bukan expired date, manufacturing date. Manufacturing date. Mohon maaf, itu salah ya. Jadi untuk penentuan manufacturing date. Jadi misal nih, kita produksi di bulan Januari 2024. Berarti nanti ketika kita akan melakukan pengemasan primer ataupun pengemasan sekunder, itu manufacturing date-nya itu di Januari 2024. Gitu. Nah, tapi ini juga tergantung perusahaan karena saya juga pernah di salah satu perusahaan yang manufacturing date-nya menggunakan proses penimbangan itu. Tapi lazimnya sih untuk di granulasi. Nah, granulasi ini biasanya ada dua fase ya, fase mixing sama lubrikasi atau penambahan lubrikan gitu sebelum proses cetak. Nah, teman-teman semuanya di sini juga udah paham lah ya. Di sini ada tiga jenis ya.
untuk proses granulasi ada basah, ada kering, sama ada yang langsung. Tuh, nah untuk mayoritasnya selama pengalaman saya itu banyak menggunakan granulasi basah. Tuh, nah untuk granulasi basah itu proses pencampuran yang menggunakan bahan pengikat basah dan akan dikeringkan. Nah, pengeringan ini biasanya menggunakan oven kalau yang tradisional atau yang modern menggunakan FBD. Tapi untuk saat ini banyak yang menggunakan FBD. Kenapa? Karena FBD itu lebih banyak memiliki keuntungan ya. Yang kalau oven kan manual ya. Untuk untuk melakukan apa namanya pengeringan itu diperlukan dibalik dulu nih gitu. Jadi kontrolnya itu susah. Sedangkan kita menggunakan FBD tidak perlu dilakukan pembalikan granul gitu. Nah, untuk proses pengeringan ini titik kritisnya di mana nih? Di suhu dan waktu. Itu karena beberapa proses di granulasi ini jika memang suhu dan waktu pengeringannya tidak sesuai, maka granulnya akan gosong dan saat dicetak nanti akan menimbulkan bintik hitam yang mana itu akan merusak eh, tampilan daripada tablet atau bahkan bisa juga dia akan mengurangi zat aktifnya. Jadi misal di tablet paracetamol zat aktifnya 500 miligram karena gosong pas kita cek di QC maka dia bisa aja kurang dari 500 karena sudah terlalu panas gitu saat kita pengeringannya. Nah, saat kita melakukan granulasi nih, saat kita melakukan FBD atau pengeringan, apa sih yang perlu dicek? Yang dicek itu pasti LOD-nya. Nah, karena LOD ini merupakan syarat kekeringan ya, jadi seberapa sih syarat LOD ini agar bisa dicetak secara baik gitu. Jadi LOD ini merupakan salah satu parameter penting untuk dilakukan saat proses granulasi basa. Oke, nah nih mungkin buat teman-teman nih, ini sedikit gambaran ya untuk cara kerja FBD. Iya, saya juga mau disclaimer nih, di sini nanti kita akan banyak nonton video ya teman-teman ya. Ini merupakan chargingnya atau biasa kita juga sebut bowlnya. Ini untuk tempat di mana kita meletakkan granul yang akan dikeringkan. Nah ini sealingnya, jadi itu untuk pastikan keamanan ya dan tidak bocor. Tuh, karena kalau bocor nanti granulnya bisa habis nih pas kering atau bakal kemana-mana. Nah, eh, tadi saya bilang kalau MBD ini tidak perlu dibalik karena memang dia prosesnya dari udara yang segar ya dipanaskan lalu dia ditiup sehingga granulnya itu akan naik. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu dibolak-balik teman-teman kalau kita pakai FBD. Nah, jika sudah selesai, kita pastikan granul yang tersangkut di filter, filter bagnya itu kita turunkan, lalu kita buka. Oke, dan granul pun siap untuk dilakukan lubrikasi atau penambahan lubrikan atau pelicin sebelum kita proses cetak. Nah, itu biasanya sebelum ditambahkan lubrikan, kita cek dulu LOD-nya gitu. Apakah ini masih butuh pengeringan kembali atau sudah cukup gitu. Jika memang LOD-nya masih terlalu besar dan belum memenuhi syarat, kita bisa keringkan kembali dengan cara yang sama. Tuh.
Oke, lalu setelah setelah kita melakukan lubrikasi nih, setelah kita FBD, udah kering kan granulnya, kita lubrikasi, kita taruh pelicin, lalu kita masuk ke proses cetak gitu. Nah, proses cetak ini merupakan pembuatan massa kompak dari granul yang sudah dilakukan pencampuran gitu. Nah, di sini kita juga akan melihat video nih, dasar-dasar proses cetak sebenarnya seperti apa sih. Oh iya teman-teman, di sini saya tidak ada promosi dengan bekerja sama dengan suatu merek ya. Jadi di sini saya pure mengambil videonya dari YouTube. Mungkin teman-teman nanti juga bisa lihat di YouTube. Nah, ini baletnya kita taruh di hopper, lalu di hopper dia ada Filomatic. Ini pancis bawahnya saat pengisian granul ya. Nah, di sini ini metering ini untuk pre-kompres. Nah, ini buat main kompresnya. Ini pengeluaran setelah dia dilakukan pencetakan. Oke, mungkin lebih jelasnya ada di sini. Nah, di sini nih. Jadi di sini tadi hopper kan tadi udah dilakukan pengisian granul ya. Nah, di sini ada filometiknya atau biasa kita nyebutnya dosingnya lah. Mau berapa sih yang kita isi buat penentuan bobotnya. Lalu di sini ada pre-kompres. Nah, pre-kompres ini biasanya untuk menentukan ketebalan dan juga kekerasan. Nah, sedangkan nah ini main kompresnya dia untuk pembentukan compact dari si tabletnya gitu. Nah, di sini setelah itu di-eject. Itu hampir sama seperti yang tadi. Jadi prosesnya untuk mesin cetak itu ada main filling atau dosing, pre-compress, lalu main compress, setelah itu ada ejection. Gitu. Hampir semua mesin cetak itu konsepnya sama. Tinggal nanti ada misal kalau teman-teman pernah nemu obat yang belang kayak gitu yang apa namanya? Yang ada dua warna kayak gitu berarti dia hoppernya ada dua gitu. Oke, next. Nah, di cetak ini apa aja sih IPC yang perlu dilakukan selama proses cetak nih? Nah, yang pertama itu karena memang kita atur bobotnya ya untuk masing-masing tablet, maka kita harus cek keragaman bobot gitu. Eh, Masuk spek atau tidak keragaman bobot ini karena memang ada beberapa ya mungkin di perusahaan yang belum menggunakan mesin cetak yang canggih atau mesin cetak yang masih lama itu bobot itu bisa sangat variatif gitu dan memang em, range bobotnya itu sangat besar gitu. Nah, itu makanya kita perlu cek keragaman dari bobot apakah nilai RSD-nya itu masuk atau tidak. Tuh. Nah, lalu kita cek keregasan atau kerapuhan, biasanya syaratnya itu kurang dari 1%. Lalu kita cek diameter atau ketebalan,
dan ketebalan itu sesuai spek produk masing-masing ya. Lalu kita cek kekerasan tabletnya, waktu hancur kalau untuk yang non salut itu kurang dari 15, kalau yang salut itu kurang dari 30, dan itu juga bisa tergantung spek dari masing-masing produk, tergantung resistenya. Karena saya juga pernah nih menemukan tablet salut yang waktu hancurnya lebih dari 30 gitu, dan di speknya itu kurang dari 60 menit. Tuh, dan juga kita lakukan pengecekan fisik nih, atau biasa kita bilang AQL, Acceptance Quality Level. Ya, coba nanti saya cek lagi ya. Saya takut salah nih kepanjangannya. Oke, nah biasanya pengecekan ini eh, misal cek keragaman bobot 20 tablet, keregasan 20, diameter atau ketebalan 10, kekerasan 10. Nah, itu kan akan terlalu banyak ya, terlalu banyak pengecekannya. Jadi biasanya di barang nih untuk bobot itu biasanya dengan keregasan itu menjadi satu sampel, dan diameter ketebalan dengan kekerasan itu satu sampel gitu. Jadi yang kita reject selama proses IPC tidak terlalu banyak. Nah, selama cetak ini em, bisa nggak sih lancar-lancar aja? Oh bisa gitu, bisa sangat-sangat bisa gitu. Tapi pernah nggak dicetak ini terjadi masalah? Atau misal masalah yang sering dihadapi nih, ada itu seperti balak lengket, tabletnya capping, tabletnya gompal, itu ada beberapa faktor. Misal memang pances kita perlu dipoles dulu nih, sehingga tapi kita lupa belum ngepoles, jadi tablet baletnya bisa lengket. Atau misal dari baletnya itu sendiri nih, ternyata LOD-nya mepet atas setelah kita lakukan pengeringan, lalu ditambahkan bahan lubrikan yang memang sifatnya basah, sehingga LOD-nya itu melebihi target itu, sehingga balaknya basah sehingga susah untuk dikempa. Atau misal malah tabletnya capping nih, kenapa? Ternyata balaknya terlalu kering, atau eh, berupa debu gitu, karena terlalu halus gitu, terlalu kering di air jadi halus, itu malah membuat tabletnya capping atau tidak bisa dilakukan pencetakan gitu. Nah, di situ teman-teman nanti bisa belajar lebih lanjut ya terkait masalah-masalah yang sering terjadi di tablet. Bisa nanti di R&D tuh kalau teman-teman masuk ke R&D. Oke, nah setelah proses cetak. Nah, untuk yang tablet yang membutuhkan proses lebih lanjut gitu atau pelapisan, itu kita lakukan proses coating gitu. Nah, tujuannya itu untuk melindungi tablet dari lingkungan luar seperti kelembapan, oksidasi, terus untuk menutupi rasa dan bau yang tidak enak, identifikasi produk, misal perbedaan potensi. Misal kita paracetamol yang 300 miligram, tuh sama paracetamol yang 600 gitu. Nah, itu untuk membedakannya bisa kita coatingnya yang satu warna merah, yang satu warna kuning, itu boleh gitu. Sehingga tidak terjadi mix up ketika akan kita lanjutkan ke proses sebelumnya. Atau misal ketika kita mau menghemat nih gitu. Jadi eh, kita nggak mau deh coating, tapi kita kasih aja pewarna di proses cetak, itu juga sangat boleh gitu. Oke, lalu sesuai tempat obat bekerja. Misal obat ini larut di lambung, larut di usus, maka itu mana sih yang perlu salut film, mana yang perlu salut enterik, enterik atau salut gula itu biasanya untuk menutupi rasa dan bau ya. Oke, di sini saya coba kita lihat video lagi ya terkait coating, proses coating atau penyalutan. Pada dasarnya konsepnya atau teknik coating itu sama, tinggal mesinnya aja biasanya yang sangat yang beda-beda dan bervariasi. Oke, nah ini nozzle-nya. Oke, nah charging ini sebelum proses dimulai ya, pemanasan. Jadi
Jadi biasanya kita panasin pennya dulu, kita masukin obatnya, terus kita putar obatnya. Nah, ini untuk aerasinya, kenapa sih di coating di pen segede itu tapi tetap bisa kering gitu. Nah, ini untuk sprayingnya. Jadi spraying ini jaraknya, jumlah nozzle-nya, jumlah larutannya itu juga mempengaruhi dari hasil coating itu sendiri gitu. Jadi misal jarak dari coating ke nozzle ke tabletnya sekian senti gitu, sama yang sekian senti itu akan berbeda hasilnya gitu. Dan nozzle-nya juga sama nih. Kalau biasanya yang disemprot itu buat yang enterik ataupun yang film gitu. Tetapi kalau salut gula itu biasanya nggak pakai semprot, tapi dia model tuang. Jadi nanti dia nggak perlu pakai nozzle untuk memisahkan apa namanya dari apa tuh selangnya itu biasanya langsung aja dia ketuang ke pen coatingnya atau ke obatnya. Nah ini untuk discharging tabletnya. Jadi ada juga yang otomatis seperti ini sehingga kita nggak perlu masuk-masuk lagi nih ke dalam apa namanya pen coatingnya, tapi langsung bisa keluar semua. Gitu. Nah ini untuk nozzle yang tadi. Nah ini kalau untuk yang tadi dicontohkan itu lebih ke enterik atau film ya. Nah ini untuk sebarannya, spraynya. Nah, kalau untuk yang sugar, itu biasanya nggak pakai spray. Ini, nah ini salah satu juga yang mempengaruhi adjustment dari nozzle-nya. Jadi, seberapa jaraknya itu akan mempengaruhi hasil dari tabletnya. Oke, nah untuk titik kritisnya selama proses coating, kan tadi ada aerasi gitu ya. Nah, itu apa? Suhu yang pertama. Suhu itu sangat kritis untuk proses coating, terutama proses salut gula ya, karena salut gula itu kan tidak selama proses dia disemprotkan oleh larutan coating gitu. Berbeda ketika kita melakukannya dengan film coating. Film coating itu selama proses itu dia terus disemprot larutan film coating. Tapi kalau untuk gula enggak, dia dituangkan dulu gulanya, lalu diputar sampai nanti kering. Nah, itu suhunya itu harus diatur seberapa sih? Karena ketika coating itu terlalu kering, maka dia akan crack. Itu. Atau ketika misal masih basah tetapi sudah disiram larutan gula lagi, maka dia akan menempel. Itu titik kritisnya. Kenapa suhu merupakan titik kritis selama proses coating. Lalu putaran pennya. Ya, kalau terlalu cepat, bisa dibayangin lah teman-teman semuanya. Kalau terlalu cepat, misal spek tablet kita rapuh nih terlalu cepat. Setelah kita semprotkan larutan, jatuhnya ke di pennya itu pasti akan lebih keras ketika putarannya kita lambatkan. Nah, itu akan menyebabkan tabletnya pecah. Nah, pecah itu nanti bisa jadi kutil kalau misal coatingnya sudah selesai. Tuh. Nah, terus selanjutnya ada volume larutan. Di volume larutan ini seberapa sih larutan yang akan kita pakai? Tadi berhubungan dengan suhu ya. Kalau memang larutan kita pakai terlalu banyak, maka akan basah, lama akan keringnya, gitu kan. Nah, itu bisa jadi ketika lama kering, nanti lama juga prosesnya. Kalau misal suhunya kita tingkatkan, nanti terlalu kering. Tuh, jadi semuanya yang di sini eh, suhu, putaran pen, volume, jenis nozzle dan posisi tadi sudah saya sebutkan saat pemutaran video ya. Nah, itu sangat berpengaruh semuanya terhadap hasil dari coating kita nanti gitu. Jadi itu benar-benar yang harus diperhatikan. Gitu. Nah, di coating sendiri ada IPC nggak sih? Ada. Walaupun memang proses coating ini tidak dilakukan IPC saat proses, tapi dilakukan IPC saat selesai. Tuh. Nah, biasanya apa aja yang dicek gitu? Cek bobot. Nah, biasanya di coating ini, terutama untuk film coating ya, tapi tidak tidak semua sih. Ada juga untuk sugar juga bisa. Biasanya coating ini dihentikan jika bobotnya sudah tercapai. Misal di film coating nih, dari 500 gitu. Kalau tidak salah, dia naiknya sekitar 5% kalau nggak salah sih untuk penambahan bobot. Jika sudah
dirasa bobotnya tercapai, maka proses coating bisa dihentikan gitu. Nah, terus kita cek fisiknya nih. Cek fisiknya itu QL. Kita cek fisik by AQL, jadi dia ada berapa itu dijelaskan di POPP kalau nggak salah AQL atau di CPOB gitu, saya lupa. Dan yang terakhir itu waktu hancur. Seperti yang tadi saya sebutkan di awal, biasanya untuk speknya waktu hancur coating itu kurang dari 30 menit. Oke, nah untuk yang sediaan tablet atau kaplet sudah ya. Jadi terakhir itu menjadi balek ruahan itu di coating gitu. Nah, tadi saya juga menyebutkan terkait filling kapsul, terutama hard kapsul ya. Nah, kita lihat videonya nih, bagaimana kinerja dari mesin filling kapsul. Nah, ini termasuk mesin filling kapsul yang udah bagus ya, karena dia udah punya HMI, karena emang beberapa yang mesin lama itu belum ada HMI-nya, atau mesin manual. Ini hopper untuk kapsul kosongnya, itu dipisahin masuk ke feeder ya. Di sini disamain yang mana yang mau diisi, mana sebagai tutupnya. Dari situ bentuknya beda ya. Yang atas kalau misal putih, yang bawah ya. Ini dicopotin dari tutupnya. Itu yang bisa dibarengin, jadi jet. Nah, ini di filling, diisi kapsulnya, hopper dua baloknya ya. Nah, di mesin ini bisa pakai balok, bisa juga pakai pelet. Nah, kalau misal teman-teman tahu yang terkenal itu obat itu Rinos ya, itu pakai tuh kapsul. Kalau misal omeprazol itu kan isinya juga pelet ya. Ini ditutup,
testing, injection, sekalian di sini. Oke, tapi teman-teman semua, ini sebagai contoh aja ya. Nanti kalau misal yang memang yang belum bekerja gitu, teman-teman yang mahasiswa kayak gitu, nanti ketika misal PKPA atau bekerja di industri farmasi, jangan heran karena memang masing masing-masing industri farmasi itu punya tipenya mesinnya sendiri-sendiri. Bahkan dulu saya pernah ada filling kapsul tapi pakainya manual gitu. Jadi benar-benar nggak ada mesin gitu, benar kekuatan manusia gitulah ya. Itu juga ada gitu. Jadi ini cuman konsepnya gimana sih cara filling kapsul seperti itu. Oke, nah untuk IPC-nya di filling kapsul ini apa aja? Kita ada cek bobot, cek fisik, sama waktu hancur gitu. Karena kan kapsul itu kan sama aja kayak kulit ya, mirip lah kayak coating gitu kan. Jadi kita harus cek waktu hancurnya si kapsul ini. Nah, cek fisiknya apa? Nah, kapsul itu kan mudah sekali penyok ya, teman-teman ya. Nah, jadi kita harus cek fisik sesuai AQL itu barangkali kita menemukan kapsul yang penyok gitu atau entah itu penyok dari awal atau saat dilakukan peeling. Nah, ini mungkin sekarang sudah lumayan banyak ya. Jadi untuk beberapa perusahaan itu dia tidak menggunakan imbus saat melakukan cetak kaplet tabletnya gitu, tapi mereka dilakukan printing di kaplet tablet ataupun kapsulnya gitu. Nah, dulu saya ada pengalaman sih melihat proses mesin laser printing untuk tablet sama kaplet kayak gitu dan ini menurut saya bagus gitu karena selama ini saya jarang melihat industri farmasi yang menerapkan proses laser printing gitu. Nah, kita lihat cara kerjanya ya teman-teman ya. Ke disclaimer lagi ya teman-teman, saya tidak bekerja sama dengan merek manapun, produk manapun. Sama cover, supply-nya, sterile, ada markingnya, inspection-nya, di oke. Nah, itu nanti yang mana yang bagus, mana yang enggak, di sorting itu nanti akan terjadi otomatis. Nah, ini untuk proses printingnya ya, secepat itu teman-teman tapi jadi atasnya ada sensor buat deteksi si tabletnya, lalu kita printing, kita laser,
Oke, ini dari atas ke bawah ya untuk prosesnya. Kalau dulu saya pernah lihat itu yang mendatar gitu dari ujung ke ujung. Itu hampir sama konsepnya. Itu yang pertama ada kamera sensornya dulu untuk sensor si tabletnya, lalu kita atur posisinya kan, posisi sensornya, lalu kita kasih markingnya. Setelah itu, eh, setelah marking itu ada kamera inspection. Jadi nanti akan terinspeksi yang setelah di marking itu mana yang bagus, mana yang tidak. Nah, itu nanti yang bagus akan lulus, yang tidak itu akan reject. Nah, em, di sini dulu saya pernah ngadepin ini nih, apa ya, problem lah. Kok yang udah ke laser ini masih reject kayak gitu. Nah, ternyata di pengaturannya gitu. Jadi kita juga bisa mengatur mana sih yang bisa terbaca bagus sama yang terbaca reject. Seperti itu. Oke, lanjut. Nih, tadi setelah selesai coating, selesai filling kapsul, ataupun dengan tambahan laser printing, atau produk yang tidak di coating, itu dilanjutkan ke primary packaging gitu. Nah, primary packaging itu untuk pengertiannya ya teman-teman semua di sini udah paham lah saya yakin. Pengemasan pertama yang berurusan langsung dengan produk atau dengan obat ya. Nah, biasanya ini berupa strip, blister, botol, saset gitu. Dan di sini biasanya digunakan itu seperti alufoil printed, CFF atau forming foam, PVC, botol PET atau jenis lain. Nah, setelah dilakukan packaging, primary packaging, dilanjutkan dengan secondary packaging gitu. Nah, ini biasanya berupa folding box atau master box. Nah, biasanya ini untuk melindungi saat pengiriman. Tuh, jadi obatnya tetap. Nah, apa aja sih di primary packaging sama secondary packaging kan beda nih sama di proses kayak gitu. Nah, biasanya di mesinnya itu sebelum kita lakukan primary packaging ataupun secondary packaging, kita lakukan challenge test. Nah, challenge test itu apa? Challenge test itu untuk membuktikan bahwa mesin kita itu berfungsi dengan sempurna ketika ada reject gitu. Nah, contohnya apa yang kita lakukan challenge test? Yang pertama itu untuk di primary sendiri ada pembacaan nomor batch. Nah, pembacaan nomor batch ini misalkan nih harusnya tertulisnya 1, 2, 3, 5. Itu nomor batch yang benar, tapi kita inputnya 1, 2, 3, 4. Nah, kita harus lakukan, kenapa kita harus lakukan challenge test gitu? Karena biar yang 1, 2, 3, 4 itu terreject gitu. Ketika kita salah memasukkan nomor batch, maka otomatis akan terreject. Tuh. Lalu kita berbicara solid yang tablet dengan kemasan blister ataupun strip ya teman-teman. Nah, di sini ada pembacaan juga pocket kosong gitu. Jadi eh, di blister itu, ini saya berbicaranya lebih mengarah ke blister ya teman-teman. Sebelum dilakukan sealing dan cutting, itu kita ada pembacaan kamera untuk pocket kosong. Jadi di situ kita eh, ada nih dari hopper gitu masuk, nanti ada videonya juga teman-teman, dari hopper masuk terus ketika ada pocket kosong nanti setelah sealing dan juga cutting maka itu akan auto tereject. Jadi nanti nggak ada lagi teman-teman yang menemukan kalau misal di pasaran tuh oh ada yang kosong nih, berarti itu dipertanyakan tuh itu challenge testnya, check wire-nya atau seperti apa kayak gitu kan. Lalu ada pembacaan tablet patah dan asing. Nah, untuk mencegah kontaminasi, em, selain dari tadi coating yang kita perbedaan warna ya. Nah, di primary packaging kita juga ada pencegahan untuk kontaminasi itu sendiri gitu. Yang pertama terutama untuk challenge test terhadap tablet patah dan asing kayak gitu. Nah, tablet asing misal tablet paracetamol kita warna putih, tiba-tiba masuk ada tablet ibuprofen yang warnanya hijau, coating hijau misalkan gitu ya teman-teman. Nah, kalau misal kita dilakukan challenge test ataupun tidak mempunyai alat mesin yang rejection terhadap tablet asing, maka itu akan terkemas kayak gitu kan. Nah, itu sangat-sangat berbahaya karena itu sudah benar-benar mix up gitu ya teman-teman ya. Nah, tablet patah pun sama kan. Nggak- Ya, ketika teman-teman beli anggapan aja obat yang mahal gitu, satu tabletnya 10.000. Tapi pas buka stripnya atau buka blisternya, kok isinya cuma setengah gitu. Itu kan pasti akan membuat konsumen kecewa gitu ya teman-teman ya. Lalu
selain itu juga ada pembacaan nomor material. Nah, biasanya di Alupus ini, alufoil itu ada nomor materialnya, itu nomor material yang unik gitu. Nah, di sini biasanya ada kamera untuk pembacaannya. Jadi misal nih nomor materialnya tercoret atau nomor materialnya yang beda, itu akan ke-reject secara otomatis. Karena kenapa begitu? Kan nggak lucu nih di Alupus printernya itu tertulisnya paracetamol. Nanti pas ganti misal ada yang nyelipin Alupus ibuprofen gitu kan nggak lucu ketika ada ibuprofen di produk paracetamol gitu karena sensor pembacaan nomor material ini tidak bekerja dengan baik gitu ya. Nah, terus di sini sebenarnya ada tambahan splicing. Nah, ketika teman-teman di industri farmasi itu yang alufoil itu biasanya dalam bentuk gulungan. Nah, di gulungan itu tidak eh, satu gulungan yang utuh. Biasanya dari vendornya itu ada sambungan gitu. Nah, sambungan itu kita juga kita lakukan challenge test. Kenapa? Kan nggak lucu. Misal eh, tab alufoil warnanya abu-abu. Nah, di abu-abu itu terus ada sambungan biasanya mereka menggunakan selotip warna merah gitu. Pas beli loh kok ini ada merah-merahnya. Kan nanti dikira obat palsu gitu kan. Makanya perlu dilakukan challenge test untuk splicing. Tuh. Nah, itu untuk yang di primary. Nah, untuk di secondary-nya bagaimana nih untuk penjagaan misal di primary masih bisa lewat nih hasilnya. Nah, kita lakukan pembacaan nomor batch juga di folding box yang pertama. Yang kedua di check wire, terutama untuk mencegah tablet yang pocketnya kosong, tablet patah, atau double, itu kita lakukan check wire. Nah, biasanya check wire ini kita lakukan di folding dan juga di master box. Mungkin kalau teman-teman nyebut folding tuh box biasa gitu ya. Nah, master box itu kardus gitu ya teman-teman ya. Nah, itu. Jadi di sini untuk check wire sendiri ini ada banyak nih. Ada yang di folding booknya dikurangin satu brosurnya gitu. Atau dikurangin satu blister gitu. Jadi macam-macam untuk tesnya sendiri. Oke, nah ini video untuk primary dan secondary packaging ya teman-teman ya. Nah, ini di covernya biasanya dikasih vibrator ya, masuk ke, nah ini feeder atau mungkin beberapa orang bisa nyebutnya simpak ya. Sebenarnya itu merek sih. Nah, itu diisikan ke itu CFF atau form foilnya yang udah dicetak, tabletnya diisi ke situ. Nah, ini kameranya teman-teman. Tadi di sini kamera ini untuk deteksi kalau misalnya dia apa namanya tablet asing, kosong atau double gitu nanti auto reject. Nah, terus di sini di ceiling ya, nih setelah pengecekan kamera nih, ini kan kameranya nih sensor kameranya, terus di sini buat alupus yang printednya tuh. Nah, ini baru di ceiling nih. Nah, terus di sini di cuttingnya nih. Oh enggak, ini masih yang ceilingnya. Nah, ini di cutting. Nih, nah ini diambil ini, yang udah di cutting. Tuh. Nah, ini yang inline dengan pengisian folding box sampai ke master box. Nah, ini buat brosurnya, nah ini folding boxnya, lalu nanti brosur, obat itu dimasukin ke folding boxnya. Nah, ini batchingan, pemberian nomor batch. Nah, ini check wire-nya di sini teman-teman, check wire. Jadi kalau misalkan dia nggak sesuai dengan yang ditentukan, dia bakal ke reject otomatis. Nah, ini untuk rejectornya yang ini. Oke, lalu dilanjutkan ke master box gitu. Nah,
untuk ini tadi terpotong di folding box. Ada juga mesin yang dari awal nih, dari proses primary packaging sampai secondary packaging sampai master box. Master box-nya itu udah siap gitu. Jadi nanti operator yang menunggu di belakang itu cuma tinggal nyusun di palet gitu. Tapi ada juga kok yang misal mesinnya putus-putus, ya udah primary-nya sendiri gitu, terus ditampung nanti serahin ke secondary, itu juga ada. Ada juga yang cuman oh dari primary terus dikemas manual nih tapi langsung gitu inline tapi kemasnya masih pakai orang, itu juga ada gitu. Jadi mesin yang inline kayak gini mungkin untuk sekarang sudah banyak digunakan gitu, tapi nanti kalau misal teman-teman main ke industri farmasi, kalau masih ketemu yang belum seperti ini, itu juga banyak gitu. Dan jangan kaget. Oke, nah ini udah sampai secondary packaging nih. Dan terus mungkin saya mau curhat aja nih ke teman-teman nih selama saya di produksi farmasi gitu ya. Itu apa aja sih tantangannya yang ada di produksi itu? Yang pertama pasti managing people. Karena em, produksi itu merupakan salah satu departemen yang mempunyai anggota paling banyak nih dari semuanya gitu ya. Contohnya misal kayak saya sekarang ini di situ saya menangani 8 operator gitu karena saya punya 4 partner. Tapi ada juga yang satu partner saya itu nanganin 10 operator gitu dan itu masih dibagi-bagi. Dulu di tempat lama saya sebelumnya itu saya menangani sekitar 40 operator gitu. Dan itu sangat-sangat menantang gitu di produksi ya untuk managing people dengan kepribadian yang berbeda-beda antara operator. Lalu yang kedua komunikasi nih. Jadi ketika komunikasi yang kita lakukan itu tidak baik, itu akan memberikan arti yang berbeda ketika operator atau orang lain itu yang menangkap komunikasi yang kita berikan, gitu, pesan yang kita berikan. Jadi kita harus pintar-pintar nih, gimana berkomunikasi dengan si A, dengan si B, dengan si C, itu kita harus paham. Lalu pemahaman terhadap mesin. Gitu. Ya memang background di produksi, saya di sini sebagai apoteker ya, yang mana mesin itu buta sekali gitu, tapi kita dituntut untuk bisa memahami mesin. Nah, lalu pembuatan jadwal produksi agar sesuai dengan permintaan PPIC. Nah, itu sama nih untuk plotting orang, plotting jadwal, sehingga kita masih sesuai target yang PPIC berikan. Tadi saya bilang kan ya, pemahaman terhadap mesin itu penting sekali gitu, karena kita harus tahu minimal gitu, sehingga kita tidak akan ketika ada satu masalah, kita tahu nih penyelesaiannya di mana gitu. Dan misalkan teman-teman dituntut nih untuk, oh ini ada masalah, tapi nggak boleh lembur nih gitu. Nah itu jangan sampai nanti teman-teman semua di sini yang akan kerja di produksi itu diakalin sama operator teman-teman semua gitu, sehingga karena kita nggak tahu mesin jadi oh kita nurut-nurut aja kayak gitu ya. Nah, pemahaman terhadap mesin ini kita untuk menghitung kapasitas produksi gitu. Jadi mesin ini tuh eh, kapasitasnya berapa kayak gitu, sehingga kita tuh mampu berapa batch nih untuk bulan ini dengan mesin yang kita punya gitu. Dan kan se mesin itu kan akan mengalami penurunan performance ya teman-teman ya. Nah, itu juga harus diperhitungkan. Nah, kenapa kita harus paham terhadap mesin gitu. Nah, tadi bilang nih terkait penurunan performan ya teman-teman ya. Nah, di sini diproduksi juga itu dituntut OEE, terutama untuk untuk mesin-mesin yang berhubungan dengan primary packaging ataupun secondary packaging, bahkan untuk mesin-mesin seperti mesin cetak kayak gitu. Nah, OEE itu apa sih teman-teman? Merupakan kepanjangan dari overall equipment effectiveness, suatu ukuran efektivitas operasional mesin dibanding dengan desain mesin. Nah, jadi misal desain mesin kita untuk mesin cetak, kita bisa mencetak 200 tablet per menit misalkan. Nah, kita sebenarnya nyatanya itu kita mampu berapa sih? Bisa nggak kita maksimalkan 200 tablet per menit itu? Nah, itu kita pakai OEE gitu. Nah, terus kenapa OEE perlu diperlukan ya? Untuk mengukur dan melakukan perbaikan serta efisiensi proses. Nah, ini benar banget nih teman-teman. Jadi ketika OEE diterapkan, maka proses kita akan lebih efisien. Jadi misal nih, ini tuh sebenarnya bisa nih, mesin cetak ini kita maksimalkan 200, selama ini kita cuma jalan 100 nih RPM-nya gitu kan. Bisa nih sebenarnya kita jalankan nih 200 kayak gitu. Nah, itu dengan OEE-nya itu, sehingga misal dia 100
RPM dia bisa jalan 8 jam, dengan 200 bisa 4 jam. Kita efisiensi 4 jam dong gitu kan. Jadi bisa buat 2 bed nih. Itulah pentingnya kita belajar OEE. Nah, komponen-komponen dalam OEE ini itu ada apa aja sih? Ada availability atau kemampuan mesin beroperasi sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Ada performance, itu kemampuan mesin beroperasi sesuai dengan kemampuan maksimal mesin. Dan rate of quality, kemampuan mesin beroperasi dengan menghasilkan produk yang berkualitas dalam satu kali proses. Oke, nah ini merupakan gimana sih cara menghitung availability, cara menghitung performa, cara menghitung ROQ. Nah, teman-teman semuanya, di sini saya pembuka OEE dulu nih buat teman-teman yang tertarik di produksi. Oke ya. Nah, buat teman-teman yang benar-benar ingin belajar terkait OEE, karena OEE ini sekarang penting. Hampir semua industri farmasi menerapkan OEE, terutama yang mesin-mesin baru. Karena industri farmasi nggak mau rugi nih. Gitu. Masa iya kapasitas mesinnya 200 RPM kita jalannya cuma 50 RPM, itu kan sangat-sangat rugi ya, itu nggak efisien gitu. Nah, sekarang semuanya dituntut untuk efisien. Gitu. Untuk teman-teman semua yang ingin mengerti lebih lanjut di terkait OEE, itu boleh banget nih teman-teman gabung ke kelas kita untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi melalui penerapan TPM di industri farmasi. Di situ akan dibahas bagaimana cara perhitungan OEE, terus TPM di industri farmasi itu seperti apa. Itu teman-teman semua boleh banget daftar. Atau misal nanti teman-teman masih ragu nih, oh boleh tanya-tanya dulu ke saya atau ke tim jadi praktisi semuanya gitu. Nah, ini kan tadi sudah saya jelaskan nih, sudah saya paparkan gitu ya terkait OEE juga. Tapi belum saya paparkan nih bagaimana sih perhitungan OEE. Oke, buat teman-teman yang penasaran nih buat perhitungan OEE-nya, boleh banget nih gabung ke kelas kita yang tadi. Jadi di situ nanti akan dijawab sama Pak Rusli, itu perhitungan OEE yang baik gitu, dan juga nanti diberikan tips and tricksnya gitu. Nah, oke, em, nih buat teman-teman semuanya ya, eh, yang belum pernah masuk industri atau yang masih asing dengan istilah-istilah. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit istilah-istilah yang bakal teman-teman sering temui ketika bekerja di departemen produksi gitu ya. Yang pertama itu ada land clearance atau biasanya kita nyebutnya LC gitulah ya. Proses pemastian kesiapan jalur produksi telah bebas dari kontaminan produk sebelumnya. Nah, ada juga LO, land opening. Itu proses pemastian material dan juga peralatan yang digunakan sudah sesuai dengan produk yang akan diproses. Nah, di beberapa perusahaan untuk LC dan LO sendiri ini ada yang dipisah, ada juga yang digabung, itu tergantung dari masing-masing perusahaannya gitu. Jadi ketika misal mereka digabung, ya sudah kita cek dulu kebersihannya, setelah itu langsung kita cek em, material dan juga peralatan yang akan digunakan gitu. Itu udah di dalam satu ruangan gitu. Tapi kalau misalkan yang dipisah, kita cek dulu nih LC-nya semuanya dipastikan bersih. Belum ada material yang akan kita proses di ruangan itu dan juga peralatannya belum dipasang. Nanti setelah LC selesai, baru material itu boleh dimasukkan ke dalam ruangan dan juga peralatannya juga dimasukkan ke dalam ruangan gitu dan boleh dipasang. Selanjutnya ada intermediate product atau produk antara gitu. Nah, produk yang masih membutuhkan proses sebelum dilakukan pengemasan primer gitu. Contohnya misal produk kita berbicara tablet coating. Produk antaranya apa? Produk antaranya bisa tablet yang sudah dicetak tapi belum di coating. Itu produk antara. Nah, terus ada produk ruahan. Produk ruahan itu produk yang siap dilakukan kemas sekunder. Kalau tablet coating ya tablet yang sudah di coating. Kemas sekunder, mohon maaf, salah. Kemas primer ya teman-teman ya. Jadi contohnya tablet, kalau tablet coating ya tablet yang sudah di coating itu saat dilakukan pemesanan primer itu disebut produk ruahan gitu. Nah, teman-teman nanti juga jangan asing ketika ada teman-teman di produksi menyebut RM, PM. Apa itu RM, PM? Raw material sama packaging material. Itu cuma singkatan-singkatan aja sih, informasi buat teman-teman semuanya. Oke, sekian dari saya. Buat teman-teman semua yang ingin belajar OEE lebih lanjut, silakan bisa mengikuti kelasnya Pak Rusli ya teman-teman, karena jujur saya sendiri juga masih belajar OEE ini, masih benar-benar baru belajar gitu di OEE ini, dan saya menyadari bahwa apa saya nggak dari dulu gitu ya belajar OEE. Saya masuk di produksi karena sekarang itu di produksi itu sangat-sangat dibutuhkan untuk perhitungan OEE ini, dan saya seperti ya ada rasa sedikit penyesalan gitu untuk belajar OEE-nya, bisa dibilang agak telat gitulah.
Oke, jadi itu yang dapat saya sampaikan ya teman-teman. Jadi kita di sini jangan merasa saya di sini sangat-sangatlah pintar gitu ya teman-teman. Di sini kita berbagi, jadi nanti teman-teman ketika punya pengalaman di industri farmasi, di bagian produksi, monggo kita sharing-sharing bareng. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Kak Isma. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Deden atas pemaparannya yang luar biasa sekali ya. Tadi tidak hanya belajar terkait produksi langsung masuk, tapi kita belajar juga bagaimana industri farmasi. Bahkan tadi sudah di-spill sedikit OEE dan TPM. Dan buat kawan praktisi yang dirasa kurang gitu materinya, pengen belajar lebih lengkap lagi terkait industri farmasi, khususnya di bidang produksi, kita ada kelas yang diadakan oleh narasumber atau mentor kita yang luar biasa sekali, dari Pak Rusli, akan membahas tentang peningkatan produktivitas dan efisiensi melalui penerapan TPM dan di industri farmasi. Jadi kita akan spill banyak nih pemahaman konsep TPM, terus pembentukan tim TPM sampai dengan menghitung OEE gitu. Dan beliau ini adalah seorang Plan Technical Support Manager di PT Kalbe Farma, di mana teman-teman tahu ya ini salah satu perusahaan besar dengan jabatan beliau yang sudah merangkap. Selain di produksi juga beliau juga sebelumnya pernah menjadi manajer QA Quality Assurance. Jadi akan secara komprehensif membahas tentang kelas itu gitu. Selain itu untuk kawan praktisi di pelayanan kesehatan atau di farmasi klinik, kita akan membahas terkait peningkatan efektivitas terapi obat dengan farmasi klinik. Ini dengan pemateri yang luar biasa juga, Apoteker Muhammad Lutfi Aziz, Sarjana Farmasi dan Master Clinical Pharmacist. Beliau juga sudah expert di bidangnya sebagai clinical pharmacist di rumah sakit di Jakarta, dan beliau juga seorang kepala instalasi farmasi gitu. Nah, buat kawan praktisi juga ada satu lagi nih, bootcamp. Bootcamp nanti kita membahas tentang prospek kosmetik herbal dan formulasi untuk whitening dan brightening oleh Kak Irfan. Beliau adalah seorang praktisi di industri farmasi dan kosmetik di Rohto dan pernah juga gitu di R&D Jepang dan saat ini bertugas di R&D di Indonesia. Kita kelasnya 2 hari dan akan ada gift menarik dari kita, dari jadipraktisi.com buat kawan praktisi dengan pertanyaan terbaik atau yang aktif gitu. Selain itu juga ada satu lagi upskilling. Nah, upskilling ini sedikit berbeda, tidak hanya untuk farmasi, tapi juga buat kawan praktisi nanti di bidang umum untuk meningkatkan kemampuan presentasi dan mengatasi kecemasan dalam presentasi gitu. Nah, harganya juga cukup terjangkau gitu ya, kawan praktisi, di mana kita mendatangkan narasumber yang luar biasa sekali dan juga sudah magister semua, sudah master di bidangnya, baik itu di industri farmasi hingga dengan farmasi klinik gitu. Jadi jangan khawatir gitu. Oke, kawan praktisi, sebelum kita masuk ke Q&A, dan saya lihat di sini sudah ada pertanyaan, saya juga tertarik ya dari materinya Kak Deden tadi, pengen tanya-tanya juga gitu terkait industri farmasi khususnya di bidang produksi. Mungkin kita bisa foto bersama sejenak. Silahkan kami himbau kepada kawan praktisi untuk open kamera seluruhnya. Bisa dibantu ya dari Kak Rudi untuk mengambil gambar. Silakan kawan praktisi, kita foto bersama dulu sebelum kita lanjutkan di sesi berikutnya. Kami tunggu sejenak ya. Oke, ini cukup ramai kawan praktisinya ya. Selain dari praktisi di industri farmasi, ternyata ini di datanya juga ada rekan-rekan mahasiswa dari beberapa universitas gitu ya, sangat antusias sekali untuk belajar di industri farmasi. Bahkan ada rekan-rekan dari farmasi klinik yang ingin belajar, jadi nggak masalah gitu. Senang sekali rasanya. Silahkan kawan praktisi, masih ada yang open cam, kita tunggu sejenak. Sambil menunggu kawan praktisi lainnya open cam, kami informasikan bahwa nanti akan ada e-sertifikat.
dapat digunakan sebagaimana mestinya. Nanti buat kawan praktisi silakan tetapi mengikuti kelas ini hingga akhir dan juga nanti akan resume dan tag kita gitu. Nanti akan disampaikan di sesi akhir bagaimana cara mendapatkan sertifikatnya gitu. Oke, mungkin sudah cukup ya ditunggu. Silahkan Kak Rudi dibantu untuk mengambil gambar. Oke, baik. Terima kasih Kak Isma. Izin teman-teman saya ambil gambar ya. Untuk slide pertama, saya hitung 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, kembali lagi ke Kak Isma. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Rudi atas bantuannya. Baik, kawan praktisi, ini ada pertanyaan, tetapi sebelum itu akan ada sedikit pemaparan terkait jadi praktisi itu apa sih dan apa program kita. Jadi akan disampaikan oleh Kak Rudi. Kepada Kak Rudi disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya ya teman-teman. Semoga pada semangat nih. Nanti kita akan lanjutkan sedikit lagi ya untuk sesi Q&A. Namun sebelum kita lanjut ke sesi yang lebih seru lagi, nanti di Q&A kita akan sedikit sih memaparkan terkait dengan apa itu jadi praktisi, terus kemudian nanti ada beberapa program juga yang ada di jadi praktisi, dan juga mungkin karena di sini ada teman-teman dari mahasiswa juga yang sedang mempersiapkan untuk masuk ke jenjang profesi apoteker gitu ya. Mungkin kalau teman-teman dari farmasi gitu nanti kita juga ada programnya gitu. Nah, mohon izin saya share screen, masih loading sepertinya. Oh, mungkin sambil saya menunggu loading bisa di-mention di chat teman-teman, bisa ditulisin nggak teman-teman? Mungkin asal daerahnya dari mana gitu ya, atau asal kampusnya gitu, atau asal institusinya, biar kita saling mengenal ya teman-teman. Nanti kita bisa saling sapa-sapa, mungkin di lain waktu kita ada kesempatan untuk bisa berjumpa bareng gitu. Silakan mungkin teman-teman bisa menuliskan di kolom chat untuk asal nama, kemudian asal institusinya, dan juga sekarang kegiatannya apa gitu kesibukannya. Sebelumnya masih loading ya. Oke, sudah nampil? Sudah. Oke, baik. Izin teman-teman semuanya, perkenalkan saya Rudi Afrinanda, mewakili dari teman-teman dari jadipraktisi.com, Mbak Isma dan juga Mas Deden dan tim yang lainnya. Ingin mengenalkan kembali mungkin bagi teman-teman yang pernah mengikuti kegiatan kami, dan mungkin bagi teman-teman yang baru ikut kegiatan kami, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Semoga nanti kita masih bisa bertemu ya teman-teman di agenda kegiatan kita yang lainnya begitu. Baik, yang pertama perkenalkan kami dari tim Jadi Praktisi. Untuk saat ini kita sudah memiliki entitas baru ya teman-teman, namanya Jadikop. Jadi Jadikop ini membawahi dari produk kami, yaitu ada Jadi Praktisi, kemudian Jadi Hukum, dan juga Kelas Sari Jamu. Yang mana Jadi Praktisi dan Kelas Sari Jamu ini membawahi untuk pembelajaran yang profesional. Salah satunya tadi yang disampaikan sama Mas Deden, untuk pembelajaran teman-teman di industri. Contohnya kalau di bulan ini kita ada kelas tentang TVM bersama Pak Rusdi. Nah, kemudian kami juga ada fasilitasi untuk pembelajaran bersama mahasiswa untuk persiapan masuk perguruan tinggi profesi, kemudian juga persiapan untuk uji kompetensi apoteker Indonesia dan uji kompetensi yang lainnya. Gitu. Nah, untuk latar belakangnya kami berdiri sejak bulan Juli yang lalu, tahun 2023, mungkin kalau dihitung sekarang belum ada 1 tahun ya teman-teman, tapi alhamdulillah kita sudah cukup pesat berkembang, dan kita merupakan platform pembelajaran online dan offline di bawah PT Jadi Praktisi Indonesia. Jadi memang kami pengen ngebantu para mahasiswa dan juga praktisi nih untuk bisa memperdalam pengetahuan di dunia kerja
yang lebih expert lagi begitu, sehingga nanti teman-teman juga akan lebih mudah dalam menghadapi dunia pekerjaan. Nah, untuk visi kami yaitu menjadi tempat pelatihan dan pengembangan bagi praktisi berbasis website aplikasi edukasi online yang lengkap dan terjangkau di Indonesia. Dan kami juga memiliki misi yang pertama yaitu menyediakan kelas belajar yang aplikatif, lengkap, dan terjangkau, kemudian memberikan kesempatan nih kepada kalangan praktisi untuk bisa membuka kelas di jadi praktisi. Jadi kami juga mengundang bagi para praktisi yang sudah bekerja mungkin lebih dari 2 tahun gitu ya, atau mungkin punya pengalaman entrepreneur, bisa banget nih nanti gabung bersama jadi praktisi untuk bisa buka kelas bareng di jadi praktisi. Kemudian kami juga memelihara sikap jujur, menjaga integritas yang baik pada pelanggan, mitra, dan kerja. Dan yang tak kalah penting adalah kita menjamin mutu kelas yang dihasilkan sehingga nanti akan menghasilkan praktisi yang berkompeten. Salah satunya pada malam hari ini, meskipun kita kelasnya free ya, kita menghadirkan Mas Deden yang ternyata beliau sudah punya pengalaman yang sangat luar biasa begitu di bidang industri farmasi, khususnya di bidang produksi begitu. Nah, untuk tim founder sendiri ada kami bertiga, saya, Rudi Afrianda, kemudian Mbak Isma, Bu Ismayati, kemudian ada Mas Deden Hadian, yang kebetulan kami bertiga background-nya sama, yaitu apoteker gitu. Jadi ini sangat relate dengan kebutuhan teman-teman yang saat ini sedang bingung gitu ya, menghadapi dunia kerja, bingung nyari literatur, nyari informasi terkait dengan pekerjaan, bahan-bahan untuk mensupport pengetahuan teman-teman bekerja, ingin ikut di komunitas industri farmasi tapi harganya terlalu mahal gitu ya webinarnya. Silakan teman-teman gabung di jadi praktisi karena kami juga fasilitasi teman-teman untuk bisa nanti mengikuti kelas-kelas kami sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Gitu. Dan kami juga disupport oleh teman-teman yang lainnya, yaitu ada Kak Anin, beliau adalah lead dari kelas praktisi, salah satunya kelas hari ini. Kemudian ada Kak Apoteker Zura, beliau adalah manajer di Jadwalcom, khusus pembelajaran persiapan uji kompetensi bagi tenaga kesehatan yang ada di Indonesia. Dan kami juga disupport oleh teman-teman yang kreatif dan juga inovatif banget nih dalam membranding kelas-kelas yang ada di Jadi Praktisi gitu ya. Ada Kak Al, kemudian Kak Indri, kemudian ada Kak Yosi, Kak Dina, dan juga Kak Rizka gitu. Jadi kalau dilihat memang tim-timnya masih muda banget ya teman-teman. Kita masih mungkin kalau teman-teman yang mahasiswa kita masih seumuran gitu ya. Jadi meskipun kami sudah bekerja tapi semangat kita masih sama gitu. Jadi kita pengen sama-sama mendemokratisasi pendidikan di Indonesia. Nah, kita juga ada tim customer service untuk menangani pendaftaran. Mungkin kalau teman-teman kemarin sempat ngontak, nah ini salah satunya ada nih, ada Kak Novi untuk khusus pendaftaran kelas praktisi. Kemudian ada Kak Ika untuk pendaftaran kelas jadi UPOM. Gitu. Nah, kami juga alhamdulillah sudah cukup banyak mentor yang bergabung di kami. Ini untuk mentor yang jadi praktisi. Gitu. Jadi sejak bulan Juli yang lalu kita sudah cukup banyak mengadakan kelas-kelas pembelajaran gitu ya, baik itu dari industri, kemudian klinis, bahkan juga kita membuka kelas-kelas sosial ya, jadi kayak misalkan public speaking, personal branding, dan sebagainya. Harapannya ini bisa memberikan pembekalan bagi teman-teman semua ketika nanti masuk ke dunia kerja. Nah, ini juga salah satu beberapa mentor yang pernah mengisi di kegiatan kami, khususnya di bidang herbal, di kelas hari jamu. Sejak kita buka tahun 2020, kita sudah ada beberapa mentor ya, baik itu dari kalangan praktisi, dokter, kemudian pengusaha juga, yang memang menggeluti di bidang herbal gitu ya. Mungkin kalau teman-teman tidak asing dengan Dr. Rianti Maharani, dia juga salah satu host di salah satu TV di Indonesia, gitu ya. Dan juga beberapa dosen dan juga praktisi, pengusaha herbal yang Indonesia. Dan ada beberapa juga praktisi digital marketing, kemudian dosen, dan lain sebagainya yang membantu nge-support untuk pembelajaran di kelas hari jamu. Dan sampai dengan saat ini kita sudah lebih dari 1.000 alumni yang bergabung, baik itu di komunitas maupun komunitas grup WhatsApp, serta komunitas yang lainnya, dan cukup pesat sampai dengan saat ini, sehingga kami percaya bahwa ke depan ini sangat sesuatu hal yang sangat dibutuhkan bagi kalangan para praktisi dan calon praktisi yang akan masuk ke dunia kerja nantinya.
Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jadi kita tidak hanya memfasilitasi teman-teman untuk belajar di bidang kefarmasian, Recording tapi in progress. belajar di bidang social humanities begitu. Contohnya adalah kita di bulan ini kita membuka kelas terkait dengan public speaking ya. Jadi kita bagaimana bisa presentasi dengan PD gitu ya bersama Kak Bima nanti. Silakan teman-teman nanti bisa mendaftar di kelas tersebut. Gitu. Di dasar. Juga fasilitas juga bagi teman-teman yang nanti akan ikut kegiatan di kelas-kelas kami yang lainnya. Dan ini beberapa kelas teman-teman yang sudah kami buka sejak bulan Juli ya untuk kelas jadi praktisi. Jadi kita rutin minimal sebulan itu membuka 2-3 kelas gitu. Jadi silakan teman-teman ikuti sosial media kami, nanti akan banyak promo-promo begitu yang bisa teman-teman dapatkan. Plus nanti teman-teman juga mendapatkan kredit sertifikat dan juga materi yang sangat dibutuhkan ketika nanti teman-teman bekerja. Nah, ini contoh kelas yang sudah kami buka di bulan Desember, akhir tahun 2023 kemarin. Dan ini adalah kelas-kelas yang pernah kami buka juga di kelas cari jamu, khususnya di bidang herbal ya. Mungkin di antara teman-teman ada yang menggeluti di bidang herbal gitu ya, yang punya produk atau mungkin pengen punya usaha kafe jamu gitu. Nah, ini cocok banget buat teman-teman yang pengen belajar terkait dengan herbal, khususnya di barista jamu. Karena di kelas cari jamu sendiri, kita ada kelas khusus terkait dengan barista jamu. Gitu. Dan ini kelas yang akan kita buka teman-teman di bulan Januari ini. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Isma ya, kita ada 4 kelas di bulan ini, yaitu yang pertama nanti di tanggal 19 Januari kita ada kelas upskilling bersama Kak Bima terkait dengan meningkatkan kemampuan presentasi dan mengatasi kecemasan dalam presentasi. Nah, ini cocok banget nih. Mungkin bagi mahasiswa ya yang mungkin akan masuk dunia kerja atau mungkin sedang mempersiapkan dunia kerja atau mungkin bahkan teman-teman sudah bekerja pun membutuhkan skill ini untuk bisa bagaimana mempengaruhi orang lain ketika berpresentasi gitu ya. Nah, kemudian di kelas berikutnya kita juga ada kelas upskilling untuk kategori farmasi klinis. Temanya adalah peningkatan efektivitas terapi obat dengan farmasi klinis. Cocok banget bagi teman-teman yang mungkin tertarik nanti untuk masuk ke dunia klinis, khususnya di rumah sakit ya. Karena ini dibutuhkan ketika nanti teman-teman supaya teman-teman punya ada gambaran bagaimana nanti ketika teman-teman masuk ke dunia klinis itu sendiri. Dan yang berikutnya ada kelas terkait dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi melalui penerapan TPM di industri farmasi. Nah, ini yang disepil sama Mas Deden tadi nih. Bagaimana menghitung OEE dan lain sebagainya. Karena ini berkaitan erat dengan efisiensi di industri farmasi. Begitu. Dan yang terakhir kita ada kelas bootcamp yaitu prospek kosmetik herbal dan formulasi untuk whitening dan brightening gitu ya. Nah, ini mungkin akan menjawab pertanyaan teman-teman di kolom chat tadi kalau tidak salah ada yang bertanya terkait dengan formulasi ya. Nah, ini bisa banget nanti teman-teman bisa mengikuti kelas bootcamp ini gitu. Jadi di sini nanti selain kita membahas terkait dengan peluang bisnis kosmetik herbal, tetapi juga teman-teman akan diajari bagaimana memformulasikan formula kosmetik itu sendiri. Gitu. Dan spesialnya lagi di bootcamp ini kita tidak hanya satu pertemuan, tapi 2 kali pertemuan teman-teman. Jadi cukup komprehensif dan juga memberikan kesan yang mendalam karena 2 pertemuan digabung dalam 2 kali pertemuan itu ya, satu materi dibagi dalam 2 pertemuan itu akan memberikan gambaran yang lebih dalam bagi teman-teman semuanya. Nah, selain itu juga kami juga menawarkan bagi teman-teman yang ingin bergabung tapi pengen ikut dua-duanya atau mungkin pengen ikut bundling A, bundling B, bundling C. Nah, kami juga menawarkan teman-teman untuk bisa ikut daftar melalui paket bundling ini. Yang jelas di paket bundling ini harganya jauh lebih murah dan ketika teman-teman mendaftar pun juga nanti teman-teman akan mendapatkan benefit, yaitu selain harga juga nanti teman-teman akan lebih banyak teman ya ketika teman-teman bergabung di satu kelas dibandingkan 2 kelas, teman-teman akan mendapatkan relasi yang lebih banyak ketika teman-teman mendaftar di 2 kelas tersebut gitu. Jadi kita ada beberapa bundling, diantaranya bundling kelas public speaking dan juga kelas TPM, kemudian public speaking dengan kelas farmasi klinis dan juga kelas bootcamp dengan kelas TPM begitu. Jadi
silakan teman-teman tentukan sesuai dengan kebutuhan teman-teman tentunya, sehingga nanti teman-teman tidak kelewatan nih promo-promo menarik dari kita begitu. Dan kami juga mengundang bagi para praktisi senior nih yang sudah bekerja mungkin lebih dari 2 tahun gitu ya di industrinya ataupun di kantornya gitu, bisa juga kami mengajak untuk para senior untuk bisa bergabung menjadi mentor di Jadi Praktisi. Karena kami juga butuh para leader-leader ataupun para mentor-mentor yang mumpuni untuk bisa mengisi di kelas-kelas Jadi Praktisi ke depan begitu. Nah, kami juga menawarkan bagi teman-teman yang tertarik untuk bisa mempersiapkan uji kompetensi apoteker, khususnya para mahasiswa nih yang sedang mempersiapkan, atau mungkin para teman-teman yang masih di jenjang S1 gitu ya, ingin mencari-cari kampus profesi gitu kan. Nah, itu bisa banget teman-teman mengikuti kelas di Jadi Ukom, karena kami sudah memformulasikan sedemikian rupa materi yang kami sajikan itu memang dibutuhkan ketika nanti teman-teman akan memasuki dunia persiapan masuk ke uji kompetensi apoteker Indonesia. Dan ke depan kami juga akan membuka kelas pembelajaran uji kompetensi tidak hanya apoteker, tapi juga dokter, bidan, perawat, dan juga salah satunya ada kesrat. Nah, mungkin teman-teman baru dengar ya kesrat ya. Karena selama ini kalau kita dengar kesrat tuh ya mungkin yang di pikiran kita alternatif gitu ya, bukan sesuatu hal yang memang diakui oleh negara. Nah, ternyata sekarang kesrat pun sudah diwajibkan untuk mengikuti uji kompetensi kesrat begitu, sehingga nanti kita juga akan buka pembelajaran untuk uji kompetensi kesrat itu sendiri. Dan ini beberapa fitur kenapa teman-teman harus bergabung di Jadi Ukom gitu ya. Yang pertama, yang pasti teman-teman dibimbing sampai selesai Ukomnya gitu ya. Yang berikutnya, materi yang super lengkap dan juga latihan soal yang bervariatif, sehingga nanti memberikan gambaran lebih komprehensif bagi teman-teman bagaimana menghadapi soal-soal maupun materi yang akan diujikan. Yang berikutnya, teman-teman bisa Q&A dan bisa nimbung di grup nih 24/7 tuh. Jadi tiap hari kapanpun teman-teman bisa tanya-tanya di grup tersebut. Dan juga yang paling penting mentornya tidak membosankan dan materinya mudah dipahami. Dan yang akan penting juga teman-teman mendapatkan mentor yang berpengalaman mengajar dan juga pernah berpraktek atau saat ini juga pernah sedang berpraktek gitu. Dan kami juga menawarkan untuk paket pembelajaran untuk khusus Cloud Bootcamp yang platinum kita ada garansi kelulusan nih. Nah, menarik banget ya bagi teman-teman yang akan mengikuti uji kompetensi, khususnya uji kompetensi apoteker, bisa banget gabung langsung di Jadi Ukomnya UKM BPAI gitu. Dan ini kelas yang kami tawarkan teman-teman untuk pembelajaran di Jadi Ukom. Jadi kita ada 4 paket pembelajaran. Yang pertama ini paket bootcamp yang tadi saya sampaikan, di sini ada plusnya, yaitu teman-teman dijamin kelulusannya gitu ya. Dan pesertanya terbatas sehingga teman-teman lebih komprehensif dan lebih lebih mudah untuk bisa berdiskusi bersama mentor. Khusus untuk kelas reguler ini kita tidak ada garansi kelulusan, namun untuk materi yang ditawarkan tidak kalah dengan platinum. Dan juga yang paling penting teman-teman mendapatkan harga spesial jauh lebih murah gitu. Dan yang berikutnya teman-teman juga bisa memilih paket booster. Jadi paket booster ini belajar mandiri teman-teman. Teman-teman nanti dapat bonus untuk tryout, kemudian video belajar, plus Q&A di grup gitu kan. Nah, untuk yang terakhir kita ada paket drilling. Ini khusus paket tryout saja gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin coba-coba aja deh persiapan untuk kayaknya aku cukup latihan aja deh untuk latihan soal, bisa banget. Nanti bisa pilih paket drilling. Nah, bagi teman-teman yang tertarik silakan nanti bisa menghubungi nomor yang tertera atau bisa DM di Instagram atau bisa juga balik di grup yang teman-teman ikuti di Jadi Praktisi gitu ya. Dan yang terakhir teman-teman, melalui Jadi Prop ini kami ingin lebih banyak masyarakat Indonesia yang semakin mudah mendapatkan kelas pembelajaran yang lengkap dan dijangkau yang pasti juga aplikatif sehingga dapat menjadi bekal untuk bekerja dan juga membuka usaha secara mandiri. Harapannya ke depan semakin banyak teman-teman yang ikut terlibat di dalam pembelajaran Jadi Prop ini, semakin banyak juga teman-teman yang mendapatkan manfaatnya begitu. Nah, mungkin itu saja Kak Isma untuk penyampaian saya terkait dengan perkenalan Jadi Prop. Semoga nanti teman-teman tertarik untuk bergabung di program-program kami
Dan jangan lupa ikutin sosial media kami di Jadi Ukom, Jadi Praktisi, Kelas Cari Jamu, dan sosial media kami yang lainnya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Kak Isma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kak Rudi atas pemaparannya terkait Jadi Corp. Jadi lengkap sekali ya kawan praktisi. Kita di sini punya misi dan visi untuk mencerdaskan seluruhnya gitu. Pemerataan pembelajaran tidak hanya di bidang praktisi, tetapi juga kita akan membuka nanti belajar gitu. Jadi Ukom atau masuk PSPPA gitu. Oke, kita masuk ke acara berikutnya yaitu tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk ya Kak Deden ya. Yang pertama dari Salsa Azharani Suseno dari Universitas Tulang Bawang Lampung. Seorang mahasiswa izin bertanya, apakah obat dengan dosis kecil seperti 2 mg per tablet akan mempengaruhi pemilihan teknik granulasi? Gimana tuh Kak Deden? Silakan. Oke, pertanyaannya lumayan ya. Jadi pertanyaannya sebenarnya lebih mengarah ke R&D, tapi coba saya jawab ya, sepengetahuan saya. Jadi kalau untuk pemilihan teknik granulasi itu dilihat dari sifat fisika kimianya. Tuh, jadi mau dia 1 mg per tabletnya, mau dia 2 mg per tabletnya, jika memang sifat fisika kimianya dia bisa tahan panas, bisa tahan lembab gitu, tahan air gitu, dan dia tidak terdegradasi dengan adanya cairan, itu bisa menggunakan granulasi basah gitu. Jadi pemilihan untuk granulasi itu dilihat dari sifat fisika kimia dari bahan tersebut gitu, Kak Isma. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Dede. Jadi memang kita lihat dari sifat fisika kimianya ya. Begitu dari Kak Salsa Azharani Suseno. Dan buat Kak Salsa Azharani Suseno, kami informasikan kalau pengen tertarik terkait R&D, gitu, Research and Development, sebetulnya jadi praktisi.com akan membuka kelas juga gitu ya, R&D. Kita akan bahas juga tentang QBD, Quality by Design, nanti dari praktisi di industri farmasi khusus bagian R&D. Tapi mungkin bukan bulan ini atau bulan besok, jadi bisa pantengin terus nih website kita di jadipraktisi.com ataupun Instagram kita di @jadipraktisi gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini masih dari Kak Salsa juga, mungkin ini lanjutan ya. Kak Salsa Azharani Suseno dari Universitas Tulang Bawang Lampung. Sangat aktif sekali ya ini. Adakah kemungkinan industri farmasi ke depannya akan mengembangkan sustained release kapsul untuk berbagai macam indikasi? Silakan Kak Deden. Nah, ini sama nih, masih berhubungan sama Randy. Kayaknya emang Kak Salsa ini tertarik banget nih untuk menjadi researcher gitu ya, untuk menjadi peneliti gitu. Cocok banget nih. Nanti di kelas kita bisa nih ikut ini. Nah, kalau untuk pengembangan subtendris kapsul ya, ini ya, jujur saya belum pernah mendengar nih subtendris kapsul gitu. Tapi jika memang ini di logika saya nih, itu bisa sih dikembangkan, bisa jadi dikembangkan kalau kapsulnya itu diisi granul gitu. Mungkin contohnya kayak omeprazol kayak gitu itu kan kapsul yang isinya granul gitu ya. Untuk asal saya. Jadi nanti granul itu akan diberikan polimer sehingga dia zat aktifnya akan lepas subtended release gitu. Jadi benar-benar terkontrol dia lepasnya gitu. Jadi nggak langsung ketika masuk ke lambung terus langsung dia bereaksi gitu. Jadi ada polimernya. Nah, gimana sih cara pembuatan kapsul itu untuk penyemprotan polimer? Jadi hampir sama mesinnya seperti FBD yang tadi itu. Jadi ada peniupan dari bawah, lalu itu di tengahnya itu kita kasih kita semprotkan dengan polimer. Modelnya coating gitu, tapi kita menggunakan granul. Nanti akan terbentuk granul-granul yang telah terlapisi polimer subten release-nya gitu. Nah, itu bisa menjadi ide bagus itu Kak salah satu untuk pengembangan. Jadi cocok banget tuh. Gitu Kak Isma. Terima kasih Kak Deden. Ya betul. Jadi bisa nih kalau misalkan tertarik di R&D. Saya mau sedikit sharing mungkin ya, karena kebetulan saya juga dulu orang produksi farmasi dan ada salah satu sediaan itu SR, Sustained Release Kapsul juga. Betul seperti kata Kak Deden, dia dalamnya itu berbentuk granul yang sudah dilapisi gitu ya polimer. Jadi salah satu contohnya mungkin kawan-kawan tahu Aldisa ya, itu produknya mirip, itu produk di industri tempat saya bekerja dulu. Kalau terkenalnya biasanya Rinos, obat pilek, pseudoephedrine itu ya isinya, sama tripolidin, sama anti alergi satu gitu. Jadi itu dalam bentuk granul. Nah itu kan kalau kita melihat obatnya aja Rinos, Aldisa, sama omeprazol itu kan dua obat yang berbeda gitu zat aktifnya. Padahal bisa ya Kak Deden dijadiin sustained release. Mungkin bisa ke depannya
kalau memang Kak Salsa tertarik di bidang R&D, dan bisa ikuti kelas kita nanti sama R&D-nya langsung. Jadi ikuti terus kelasnya jadipraktisi.com. Oke, ada pertanyaan lebih lanjut ini dari Kemala Endar S. Dari Rumah Sakit Panti Wilasa, luar biasa sekali Kak Deden. Ini juga ada dari praktisi dari rumah sakit, tidak hanya industri farmasi ya. Bagaimana menangani defect tablet coating? Apakah ada tips dan trik untuk mengantisipasi keparahan defect saat proses coating sedang berlangsung? Terima kasih, silakan Kak Deden. Oke, sebenarnya kalau coating ini termasuk kompleks ya, karena kan jenisnya ada banyak ya. Saya ingin cerita aja sih yang pernah ngalamin itu saat film coating gitu. Jadi ketika film coating itu, tadi kan saya bilang ya, kalau film coating itu kan pakainya spray. Nah, sedangkan kalau sugar coating itu kan makanya siraman ya, penyiraman gitu kan. Nah, untuk film coating sendiri ini kita bisa lihat nih ketika memang spraynya itu tidak bagus gitu. Makanya kita bisa adjustment, bisa dari putaran pennya, bisa dari suhunya, atau bisa jadi memang larutan coating yang kita gunakan itu mudah kering nih. Jadi kita harus periksa dulu nozzle-nya, ataukah ada terhambat atau tidak. Untuk yang sedang berlangsung itu bisa kalau untuk film coating gitu, sehingga kita kita harus lakukan kontrol lebih nih terhadap tablet kita yang sedang kita coating gitu. Tapi eh, kalau untuk sugar mungkin agak susah ya, karena prosesnya kan memang harus nunggu dia sampai kering gitu. Nah, kalau sugar itu kan beberapa kali penyiraman gitu kan, disiraman berapa dia akan menimbulkan defect kayak gitu. Dan biasanya ketika memang defect di sugar coating itu dilakukan reproses sih biasanya gitu. Tapi kalau untuk yang film coating itu bisa bisa kita cek beberapa parameter yang memang tidak sesuai dengan batch record kayak gitu. Jadi di tengah proses itu bisa kita perbaiki untuk defect-defectnya, karena kan memang selama proses itu ketika masih diperbaiki itu tidak akan menjadi defect kan, tapi hanya terlihat saja ketika memang kita lanjutkan tidak ada perbaikan maka akan menimbulkan defect gitu. Oke, terima kasih banyak jawabannya ya Kak Deden. Semoga bisa menjawab ya Kak Kemala Endar dari Rumah Sakit Panti Wilasa. Oke, selanjutnya ini ada dari Fresh Grade, ini Kak Deden ya. Dari Kak Nadila Hoirunisa, alumni dari Universitas Muslim Indonesia. Luar biasa, ini jauh kalau nggak salah Kalimantan ini ya. Ini izin bertanya, apakah jadi praktisi ada aplikasi atau materi yang bisa dipelajari untuk persiapan jika ingin daftar bekerja di industri? Oh ya, di Makassar, mohon maaf. Di Makassar, oke. Jadi mau bertanya, ini tertariknya kepada startup kita ini ya teman-teman. Luar biasa sekali jadi praktisi aplikasi. Sebetulnya kita aplikasi website. Mungkin bisa dibantu dijawab oleh Kak Deden dan Kak Rudi. Mungkin Silakan. Rudi kali ya. Iya. Ya, terima kasih Kak Khairunisa. Jadi saat ini kami masih menggunakan aplikasi di website ya, Kak Khairunisa. Beberapa kita ada e-course Kak Khairunisa untuk di kelas kami, itu bisa Kak Khairunisa cek, dan juga bisa mengikuti sosial media kami yang pasti. Di situ kami juga menyediakan kelas-kelas pembelajaran khusus industri farmasi. Kalau tidak salah, hampir setiap bulan kita ada kelas industri ya, untuk berbagai macam materi tentunya. Dan nanti mungkin kalau Kak Harinesa pengen belajar by request gitu kan, materi apa yang mau diikutkan gitu, nanti bisa sampaikan ke admin kami, nanti bisa kami jadwalkan untuk pembelajarannya. Tapi kalau untuk pembelajaran persiapan masuk ke industri farmasi, Kak Harinesa masuk ke grup Forum Farmasi Indonesia. Jadi di situ sering sekali ada Q&A juga bareng para praktisi juga senior di situ, bisa nanti nanya-nanya juga terkait dengan persiapan masuk industri farmasi. Kalau nggak salah juga ada beberapa pensiunan juga dari industri farmasi yang bergabung di situ, jadi nanti bisa ngasih feedback juga bagaimana persiapan masuk ke industri farmasi. Terus kalau dari kami juga bisa memfasilitasi nanti kalau Kak Harinesa butuh pembelajaran terkait dengan tema apa gitu, nanti bisa fasilitasi. Oke, baik, terima kasih Kak Rudi. Semoga bisa menjawab ya Kak Herunisa, di mana kami sekarang berbasis website online. Jadi nanti masuk aja ke www.jadipraktisi.com, atau kalau misalkan masih mau gampang ya lihat di Instagram, lihat di Instagram kami @jadipraktisi gitu. Jadi setiap bulannya kita selalu ada kelas pembelajaran, karena kami memang berangkat foundernya dari apoteker semua, jadi pasti ada kelas apotekernya, dan tidak menutup kemungkinan juga ada kelas umum dan di bidang-bidang lain, profesi lain. Tapi kalau apoteker, entah itu di bidang farmasi klinik maupun industri pasti ada gitu.
Oke, kawan praktisi, jika memang masih ada pertanyaan disilahkan. Dan mungkin ini ada sedikit pertanyaan dari saya pribadi ya, ini Kak Deden ya. Sambil sharing mungkin bisa jadi suatu insight dari teman-teman gitu. Tadi dijelaskan terkait IPC ya. Di suatu industri farmasi khususnya kita diproduksikan ada in process control, dan tadi ada salah satu ceknya waktu hancur gitu. Ketika di IPC itu nanti kita cek obat jadinya itu waktu hancurnya ternyata TMS atau tidak masuk syarat, di mana harusnya dalam satu tablet itu misalkan berapa menit harusnya sudah hancur, ternyata tidak. Apakah itu langsung menjadi representasi bahwa seluruh batch itu tidak masuk persyaratan? Ataukah bagaimana? Dan bagaimana untuk solusinya? Begitu Kak Deden. Oke, ini sama praktisi nih sebenarnya nih. Tapi oke lah. Saya coba menjawab. Gini, untuk IPC ini kan dilakukan selama proses ya. Jadi biasanya IPC itu dilakukan awal, tengah, akhir, atau biasanya per 1 jam sekali. Tapi kalau untuk waktu hancur, biasanya dilakukan ada yang per 2 jam, ada yang awal, tengah, akhir gitu. Nah, jikalau memang ada salah satu parameter waktu hancur, misal tidak masuk spesifikasi gitu kan. Nah, kita harus periksa dulu nih, apakah ada parameter lain yang tidak masuk spesifikasi? Karena waktu hancur selain dipengaruhi oleh formula, itu juga dipengaruhi oleh kekerasan, gitu. Jadi, logikanya semakin keras tablet yang kita punya atau kaplet yang kita punya, maka waktu hancurnya akan semakin lama, kayak gitu. Nah, lalu kita harus cek juga, apakah media yang kita gunakan sudah sesuai nih saat pengecekan waktu hancur, suhunya sudah sesuai tidak, gitu kan. Itu juga harus kita lakukan pengecekan, gitu. Nah, kalaupun memang saat kita pengecekan di awal dan tengah itu masuk dan di akhir nggak masuk, berarti itu tidak bisa sebagai representatif gitu. Berarti kita harus cek lagi nih, selama dari tengah ke akhir itu ada perubahan apa nih, parameter apa sehingga menyebabkan waktu hancur itu tidak masuk. Ketika memang kita cek, oh ternyata ada perubahan nih terkait, tebal atau tipisnya tablet dan juga kekerasannya tablet itu berubah, makin misal kekerasannya awalnya 60 Newton gitu jadi 100 Newton, itu kan perlu dipertanyakan gitu kan, kenapa bisa jadi 100 Newton gitu, parameter apa nih di mesin tablet yang kita ubah sehingga menyebabkan, waktu hancurnya tidak masuk. Nah, untuk beberapa kasus jika memang, waktu hancur tidak masuk gitu ataupun ketebalan tidak masuk sehingga, eee, hal tersebut bisa tidak bisa dianggap seluruhnya reject gitu kan, tapi ada beberapa perusahaan yang akan melakukan reproses terhadap tablet tersebut gitu. Bisa juga kita slugging ulang, lalu kita cetak, sehingga kita bisa mendapatkan waktu hancur yang diinginkan. Tetapi untuk proses slugging dan juga cetak ulang itu juga perlu risk assessment dan juga memang perlu, validasi gitu, bahwa memang, oh ternyata zat aktif ini atau produk ini aman untuk dilakukan slugging, sehingga ketika kita melakukan slugging tidak ada, zat aktif yang berkurang di dalam tablet yang kita akan cetak kembali, seperti itu Kak Isma. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Deden atas jawabannya. Jadi sebetulnya ketika kita melihat suatu proses itu TMS, tidak masuk spesifikasi, tapi banyak parameter yang perlu kita cari tahu gitu, akar masalahnya bagaimana. Jadi tidak Iya serta-merta kita reject suatu produk itu karena TMS gitu ya Kak ya. iya, Baik, terima kasih benar. banyak. Oke, kawan praktisi, jika ingin masih ada satu pertanyaan lagi silahkan, tapi saya ingin menyampaikan juga bahwa pada kegiatan pada malam hari ini, webinar kita meskipun gratis, kami juga memfasilitasi nanti ada e-sertifikat di mana bisa digunakan juga ya sebagai e-sertifikat kawan praktisi jika ingin bekerja atau magang dan lain sebagainya. Tetapi kami punya syarat nih, di mana kawan praktisi harus bikin resume dari PPT yang memang sudah dijelaskan oleh Kak Dede. Nah, ini sudah ditampilkan oleh Kak Rudi, di mana untuk syarat mendapatkan e-sertifikat, rekaman, dan materi, yang pertama kawan praktisi silahkan untuk meresum, peserta wajib mengunggah resum. Jadi resumnya apa yang sudah kita diskusikan, khususnya produksi farmasi ya, hari ini apa, kemudian di-up di story Instagram kawan praktisi, atau LinkedIn ya, yang sudah punya akun LinkedIn boleh, dan jangan lupa tag 4 akun, ada 5 ya ini, ada 5, di mana akun utama kami ini ada @jadipraktisi, kemudian Jadi Ukom untuk Instagram, ada Kak Rudi, namanya Rudi Afrinanda, kemudian saya Dwi Ismayati dan Kak Deden Hardian gitu. Jadi ada 5 akun yang di-tag gitu. Kalau untuk LinkedIn, nanti ada LinkedIn coba di-tag ada
halaman kita PT Jadi Praktisi Indonesia gitu. Jadi bisa cari di LinkedIn. Kemudian untuk LinkedIn saya, Kak Rudi dan Kak Deden juga namanya sama ya dengan yang tercantum di slideshow gitu. Nah, setelah itu kawan praktisi silahkan kirimkan bukti screenshot dari poin nomor 1 setelah unggah gitu di story-nya, kirim ke nomor WA yang tertera. Ini admin kami Jadi Praktisi, nanti akan ditindaklanjuti kemudian akan diberikan sertifikat rekaman kelas hari ini dan juga materi. Dan akan dikirimkan maksimal sekali H+7 setelah acara hari ini selesai. Dan tidak menutup kemungkinan kalau misalkan memang sudah selesai semua dan bisa lebih cepat gitu ya dapatnya. Tapi harapannya kita kasih waktu H+7 semua sudah mengunggah resume sama story dan kami akan membagikan sertifikat rekaman dan materi gitu. Gitu ya kawan praktisi. Sepertinya sudah cukup ya, ini juga mungkin karena terkendala waktu ya kawan praktisi ya. Dari Kak Deden mungkin ada closing statement untuk kelas hari ini, silakan Kak Deden. Oke, ini mungkin buat teman-teman karena tadi kayaknya ngelihatnya banyak nih yang masih jadi mahasiswa gitu ya. Nah, buat teman-teman yang emang tertarik nih di dunia industri farmasi, terutama di produksi, monggo banget kita belajar bareng di sini ya. Kita sharing, dan tadi mungkin bisa dipegang satu omongan saya bahwa OEE itu penting sekali di produksi industri farmasi gitu. Jadi buat teman-teman semua yang ingin belajar OEE, yang ingin tertarik dengan industri farmasi, monggo bisa gabung dengan kita. Oke, terima kasih Kak Isma. Oke, terima kasih banyak Kak Deden. Baik kawan praktisi, berakhir sudah acara kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Deden selaku narasumber pada hari ini sudah berbagi ilmunya yang sangat luar biasa sekali. Dan juga terima kasih kepada kawan praktisi semua yang masih semangat ya. Walaupun sudah malam hari tapi masih semangat untuk belajar bersama jadipraktisi.com. Oke, mungkin kita akhiri acara malam hari ini. Saya mohon maaf selaku moderator apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih, sampai jumpa di kelas-kelas berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.